semuanya, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Nah, yang pasti aku doakan selalu supaya keadaan kalian dan kabar kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan juga ceria. Ya, kali ini aku akan kembali menayangkan video Q&A edisi yang kedua. Jadi, sudah dimulai dari minggu yang kemarin, Q&A edisi yang pertama. Dan juga sama seperti Q&A yang edisi pertama, jadi Q&A edisi kedua kali ini juga akan menayangkan 4 pertanyaan yang sudah kalian tanyakan di feed Instagramku dan juga di kolom YouTubeku di bagian komunitas YouTube. Jadi aku akan menjawab 4 pertanyaan lagi di episode Q&A kali ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita jauh ke pertanyaan yang pertama. Nomor 1. Oke, pertanyaan pertama datang dari akun YouTube bernama Afif Ramadan. Hashtag tanya Mazda. Saya mau tanya Mas, di pinggir rel kereta itu ada semboyan yang berbentuk persegi panjang berwarna putih, biasanya berjejer 2. Itu semboyan apa ya? Semboyan itu jarang kayaknya, cuma berada di tempat-tempat tertentu aja. Mohon bantuannya. Bentar, aku mikir dulu. Semboyan 2 berjejer warnanya putih. Semboyan ini. Nah, kalau misalnya benar semboyan ini, nah aku jelasin ya. Nah, semboyan yang dimaksud itu adalah semboyan 8. Kalau dalam kereta api itu ada yang namanya semboyan 8. Aku jelasin semboyan 8 itu apa ya. Jadi semboyan 8 adalah semboyan tetap yang berupa 2 papan logam besar berwarna putih, ada juga yang berwarna kuning, masing-masing bertiang 2 yang ditegakkan di sisi rel sebelah kanan arah kedatangan kereta, berjajar berurutan pada jarak 30 meter dengan posisi menyerong dan mudah terlihat dan menimbulkan gema atau pantulan suara lokomotif saat kereta lewat. Semboyan 8 mengisyaratkan bahwa kereta api telah mendekati sinyal kereta api masuk utama pada jarak minimal 1000 meter. Jadi itu namanya semboyan 8, teman-teman. Dan juga Mas Afif tadi yang bertanya ya, Mas Afif ya. Oh iya betul. Jadi itu namanya semboyan 8. Jadi semboyan 8 itu biasanya letaknya di antara sinyal muka dan sinyal masuk. Dan itu menandakan bahwa kereta api yang akan melintas itu sebentar lagi akan menghadapi sinyal masuk atau sinyal masuk utama sebelum masuk ke stasiun. Bentuknya berjejer 2. Ada yang warnanya putih, ya umumnya berwarna putih, tapi ada beberapa yang berwarna kuning. Kalau setauku yang berwarna kuning itu kalau kalian naik kereta api di Daop 3 Cirebon, di antara Cirebon sampai Cikampek double track itu ada semboyan 8 yang papannya itu berwarna kuning. Dari Daop 5 itu warnanya kalau nggak salah putih semua, ya sudah putih semua. Dan itu menandakan bahwa kereta api yang kalian naikin itu sebentar lagi akan memasuki sebuah stasiun. Dan sebelum masuk ke sebuah stasiun itu ada sinyal utama masuk, sinyal masuk utama, dan sinyal masuk utama itu yang berperan mengisyaratkan bahwa kereta api itu apakah sudah boleh masuk ke stasiun yang akan dimasukin atau belum boleh. Kalau udah boleh, biasanya sinyalnya bisa warna hijau semboyan 5 atau warna kuning semboyan 6. Kalau belum boleh, sinyal masuknya berwarna merah atau semboyan 7. Kenapa itu papannya persegi panjang besar? Itu dijelaskan di sini bahwa semboyan 8 itu persegi panjang besar itu supaya menimbulkan gema atau pantulan saat suara lokomotif melintas di sebelah semboyan itu. Jadi kalau kalian dulu sempat ngalamin naik kereta api sebelum asenisasi itu apa ya? Sebelum keretanya itu tertutup menggunakan AC. Jadi sebelum ada AC ya. Jadi kalau keretanya jendelanya masih dibuka, itu pasti kalian kalau lewat 98 itu kaget. Set gitu ya. Menimbulkan gema ya. Jadi kaget ya gitu. Hus gitu ya. Kalau kalian di pinggir jendela itu tandanya juga buat ngagetin masinis sebenarnya. Jadi kalau misalnya ya ini amit-amit masinisnya itu lost control gitu ya. Jadi misalnya lagi nggak konsentrasi, lagi ngomong-ngomong sama asisten di sebelahnya, jadi
begitu lewat itu gitu, oh artinya keretanya sebentar lagi mau menghadapi sinyal masuk. Jadi supaya masinisnya itu ngerti bahwa keretanya itu sebentar lagi akan memasuki sebuah stasiun. Jadi itu tujuannya dibikin persegi panjang dan menyorong itu biar menimbulkan gema atau pantulan lokomotif saat kereta lewat, mengisyaratkan pada masinis bahwa bersiap untuk menghadapi sinyal masuk. Apakah sinyal masuknya sudah dilayani, sudah aman atau belum. Jadi itu Mas Afif, semoga jawabannya benar dan bisa membantu Mas Afif. Kalau belum benar nanti tulis saja di komentar di bawah. Terima kasih Mas Afif sudah bertanya. Nomor 2. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari akun Instagram @rizky.falsah.fadilah. Pertanyaannya, kenapa kepikiran jadi trend vlogger? Hashtag tanya Mazda. Kenapa kepikiran jadi trend vlogger? Ya, jadi karena suka kereta api yang pertama ya, karena dari dulu itu udah suka kereta api dari kecil, jadinya ya udah, jadi apapun kegiatan yang berkaitan dengan kereta api, fotografi atau vlogger itu ya dijabanin aja, dicoba-coba gitu ya. Terus yang kedua itu terinspirasi sama teman-teman vlogger kereta api ya. Ada Mas Risang yang udah membahana, yang udah terkenal banget. Ada Mas Irja yang itu vlogger transportasi yang macam-macam, nggak hanya kereta doang. Mas Tito, Om Dani Setiawan, pokoknya banyak lah teman-teman lain yang juga menggemari tentang vlogger kereta api. Jadi ya terinspirasi oleh mereka-mereka semua, jadinya coba-coba aja gimana sih bikin video tentang kereta api, gimana sih ngevlog tentang kereta api. Sebenarnya berawal dari coba-coba, iseng-iseng aja, dan nggak menduga ya sampai sekarang ini ya. Jadi ya gitulah. Jadi kenapa kepikiran ya karena yang pertama itu suka dengan kereta api dari kecil, yang kedua itu terinspirasi oleh beberapa master vlogger kereta api Indonesia, dan yang ketiga yang jelas motivasi untuk berbagi informasi kepada kalian semua. Jadi pengetahuan yang aku miliki tentang kereta api aku usahain membagikan ke kalian semua lewat vlog. Jadi ya karena kalau aku ngevlog kan pasti aku memasukkan pengetahuan atau kosakata atau pengetahuan tentang kereta api ya, misalnya tentang trainmark ya, terus tentang bogi, tentang nomor kereta, tentang nomor lokomotif, itu kan pasti ada di vlogku ya. Ini punya Taksaka yang lagi dipinjem Turangga rangkaiannya. K1 01807, K1 kelas eksekutif 0 tidak bisa berjalan sendiri atau harus di trek lokomotif. 18 itu tahun pembuatan 2018 dan 27 nomor urut ke-27 di tahun 2018. Dirawat di Kereta Yogyakarta, TS kelistrikan 220-380 volt, berat 39.500 kg, MD mulai dioperasikan 14 Maret 2018. Pemeliharaan akhirnya belum ada karena belum sempat kereta baru. Pemeliharaan air yang akan datang juga belum dicatat karena masih kereta baru ya. Nah, kalau biasanya di pintu-pintu kereta itu sebelahnya ada plat merah, ada tulisannya itu. Nah, ini artinya adalah trainmark. F itu artinya kereta api ini bisa dijalankan maksimal 120 km per jam. Tapi di Indonesia kecepatan maksimal kereta api hanya boleh 100 km per jam. 44 itu berat muatannya, berat maksimalnya 44 ton. Lalu K10 itu bogi K10, bogi TB 1014, jenis boginya K10. Boginya kayak apa? Kayak gini. Nah, bogi K10. Nah, jadi itu sekalian buat berbagi pengetahuan yang aku punya untuk kalian semua. Jadi itu motivasinya kenapa menjadi trend vlogger. Terima kasih Mas Rizky.falsah.fadilah sudah bertanya. Nomor 3.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 kembali dari YouTube. Pertanyaan dari akun YouTube Dendi Surya Bakti. Hashtag tanya Mazda. Mas, bagaimana cara baru kita agar naik kereta api pada saat new normal nanti agar tidak terkena virus? Oke, jadi beberapa hari yang lalu dari Kementerian Perhubungan, kalau kalian punya Instagramnya, di Instagram itu mengikuti akun kalau nggak salah @Kementerian Perhubungan atau Dirjen Perkeretaapian, itu udah dijelasin tata cara bagaimana naik kereta api saat era new normal. Jadi yang harus kalian lengkapin saat naik kereta api di new normal adalah yang jelas, yang pertama adalah masker, ya. Nah, masker. Jadi selama naik kereta api besok di new normal kan harus pakai masker dari masuk stasiun awal keberangkatan di dalam kereta sampai stasiun tujuan harus bermasker ya. Lalu nanti di dalam kereta katanya ini udah nggak nyaman belum kebiasa pakai masker, jadinya masih agak risih-risih gitu ya. Lalu yang kedua, setelah pakai masker nanti katanya di kereta api itu nanti kalau udah jalan ya, kalau sampai video ini dibuat udah jalan ya berarti kalian udah tahu ya. Jadi nanti di dalam kereta api akan dipinjemin face shield. Aku belum pernah contoh face shield ya, belum beli. Face shield itu yang dari plastik itu loh ya, yang kayak helm plastik itu, helm ala astronot. Dan nanti itu penumpang katanya kereta api akan menyediakan satu face shield satu kali pakai, jadi habis dipakai kalian nanti nggak akan dipakai lagi, katanya gitu, akan dipinjemin. Jadi nanti kayak kalau misalnya kalian naik kereta eksekutif dapat selimut, nah besok akan dipinjemin juga face shield. Jadi itu era new normal Mas Dendi, jadi pakai masker yang jelas sama pakai face shield. Terus perbedaannya lagi yang aku tahu itu nanti bakalan kemungkinan pemesanan tiket kereta api nggak bisa dilayani di loket. Jadi kalau kalian mesen kereta api untuk hari-hari yang mendatang, bukan hari-hari keberangkatan GoShow, itu harus lewat online. Bisa lewat KAI Akses, bisa lewat aplikasi pemesanan tiket yang lain, atau bisa lewat minimarket. Ya, jadi nggak bisa dilayani pemesanan di stasiun lagi. Nah, di stasiun loketnya gimana? Tetap buka, cuma nanti loket di stasiun itu cuma untuk pembelian langsung di hari itu ya. Kalau terkenalnya GoShow, atau pembelian tarif khusus ya. Kalau tarif khusus itu kan belinya 2 jam sebelum keberangkatan ya. Itu bisa dilewati di loket. Jadi loket udah nggak bisa menerima pemesanan dan hanya melayani pembelian langsung, GoShow, dan juga pembelian tarif khusus. Rencananya seperti itu. Nanti kalau ada perubahan yang mungkin agak beda dari yang aku sampaikan sekarang, nanti aku bakal sampaikan juga lewat live YouTube atau nanti standby aja di Snapgramku ya, nanti aku sampaikan. Gitu Mas Dendi Surya, tata cara naik kereta api di new normal nanti ya. Itu yang mungkin sudah dimatangkan baik-baik oleh Kereta Api Indonesia dan juga dari pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian, gimana caranya supaya kita aman dan nyaman naik kereta api dan tidak terkena virus ya. Semoga kita naik kereta api besok kalau sudah keretanya jalan semua, sehat-sehat semua, dan juga nggak ketularan virus yang menyebalkan itu. Oke, terima kasih Mas Dendi Surya Bakti sudah bertanya. Nomor 4. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kita kembali ke Instagram. Nah, pertanyaan ketiga ini dari Raihan Maulana, akun Instagram @raihanmaul. Ini Mas Raihan ini yang kemarin menang giveaway-ku, tapi dia nakal. Nggak, bercanda. Ya, jadi pertanyaannya gini, Mas, pernah nggak sih bosen suntuk kehabisan ide buat konten? Kalau pernah, gimana cara ngatasinnya biar konten kita tetap jalan? Hashtag tanya Mazda. Oke, makasih Han udah tanya. Dan kalau misalnya boleh jujur, itu pernah semua. Jadi bosen ya pernah, suntuk yang pernah, kehabisan ide ya pernah. Apalagi kalau kita udah membuat konten, udah diusahain buatnya tuh komplit banget, vlognya misalnya komplit banget dari awal pesen tiketnya, dari proses boardingnya, dari
ritual ke lokomotif, terus selama perjalanan sampai di stasiun tujuan, dan yang nonton itu sedikit banget. Itu benar-benar merasa vlog ini nggak berguna. Bener-bener selama bikin vlog sampai ngedit itu nggak ada gunanya sama sekali. Jadi timbul rasa bosen, suntuk ya, bosen ya. Duh, aku bikin konten dok, udah dilengkap-lengkapin tapi kok hasilnya ya kayak gini aja, sedikit banget yang nonton gitu ya. Terus kehabisan ide juga pernah, mau bingung mau bikin vlog apa. Duh, aku udah bikin vlog kereta ini, besok mau bikin kereta apa ya, mau bikin vlog yang konsepnya gimana ya, mau bikin video hunting yang konsepnya gimana ya, keretanya itu aja segala macam. Ada sempet kepikiran, kehabisan ide itu pasti muncul. Nah, gimana cara ngatasinnya biar konten kita tetap jalan? Kalau menurut aku gini, kalau aku cara ngatasinnya, jadi aku ngatasinnya itu caranya lihat ke video-video vlogger kereta api yang lain. Di sini bukannya mau mencontek ya, bukannya mau mengikutin seperti vlogger yang lain membahas kereta ini, membahas kereta itu, membahas sistem ini, sistem itu dan segala macam, enggak. Tapi dengan melihat vlogger yang lain, nggak cuma satu yang dilihat ya, beberapa vlogger yang lain, kita bisa menyatukan konsep. Jadi misalnya vlogger A, oh ini membahas tentang ini, vlogger B membahas tentang ini, vlogger C membahas tentang ini. Jadi kita bisa nyatuin jadi satu. Nah, itu juga bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran baru dan konsep baru. Jadi cara ngatasinya itu cuma satu sih kalau menurut aku. Lihat teman-teman vlogger kereta api yang lain, videonya kayak apa, bahasnya kayak apa, dan terus kita juga modifikasi. Jadi biar nggak sama, biar nggak jiplak, biar nggak plagiat, jadi kita bikin yang agak beda-beda dikit ya. Kalau katanya Master Irja, Master Risang, Master Andrian Pratikto, Master Dhani Setiawan itu ada konsep yang namanya AMT ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita ngamatin video vlogger-vlogger yang lain, kita tiru. Tapi dalam tanda kutip tiru di sini itu bukan tiru yang benar-benar jiplak. Jadi kita tiru misalnya cara ngomongnya atau cara bahasnya segala macam. Lalu modifikasi. Nah ini yang modifikasi ini titik pentingnya itu modifikasi. Jadi kita modifikasi biar nggak sama dengan vlogger yang lain. Gitu. Jadi terima kasih Raihan udah bertanya tentang pertanyaan yang tadi udah aku jawab. Semoga jawabannya bisa membantu kamu. Oke, terima kasih. Udah ada 4 pertanyaan yang udah aku jawab di sesi Q&A yang kedua kali ini. Terima kasih yang sudah bertanya, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum aku jawab nanti ditunggu di Q&A yang berikutnya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang enggak aku jawab, enggak sempat aku jawab karena saking banyaknya pertanyaan yang masuk, aku mohon maaf, kayaknya nggak bisa dijawab satu persatu, tapi nanti seperti janjiku yang minggu lalu, nanti bakalan aku adain live di YouTube dan live di Instagram khusus untuk Q&A ya, khusus untuk buat kalian-kalian yang pertanyaannya nggak masuk di dalam sesi Q&A edisi-edisi yang aku buat selama masa pandemi ini. Kita tetap berdoa, kita tetap berharap, kita tetap mengharap, kita tetap semangat di masa pandemi ini supaya masa pandemi ini cepat berakhir, virus yang menyebalkan ini cepat pergi dari bumi, cepat lenyap sana, biar kita bisa beraktivitas normal kembali, biar keretanya bisa jalan kembali, biar cepat jalan kembali, dan biar kita bisa bikin vlog lagi, bisa hunting lagi. Jadi selama masa pandemi ini aku tetap ngingetin ke kalian semua, jaga kesehatan, tetap beraktivitas dengan mematuhi protokol yang sehat, protokol kesehatan, cuci tangan yang rajin, olahraga yang cukup, dan juga kalau keluar rumah pastikan pakai masker. Nih aku udah beli masker. Buat belum subscribe, aduh aku sampai bingung mau ngomong apa ini.
Jadi yang belum subscribe videoku ini, channelku ini terkhususnya, silahkan subscribe, karena subscribe dari kalian itu membantu aku untuk lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang bagus buat kalian. Dan jangan lupa main-main ke channelku, tonton video-video yang lainnya. Kalau Anda suka, silahkan diklik like, share ke teman-teman kalian semua. Dan juga kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diucapkan, tulis di komentar, tapi yang pasti harus positif. Oke, sampai jumpa di sesi Q&A yang berikutnya. Oke, dadah. Makasih ya.